Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show dan bagi Anda yang baru bergabung dengan tema kita hari ini mengenai Aceh Lampu Merah, generasi muda Aceh dalam bahaya narkoba. Masih dengan 3 narasumber kita yaitu Bapak Samsuar dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dan juga ada Bang Tuanku nih dari anggota DPRK Komisi 1 dan juga ada Pak Asni dari Ketua BNN Kota Banda Aceh. Kalau tadi kita di segmen awal sudah bercerita bagaimana kemudian Aceh menjadi darurat narkoba dan bagaimana angkanya dan tadi juga sebelum iklan itu tadi juga kita bercerita bagaimana kemudian regulasi yang dilakukan oleh DPRK dan juga kami mengundang partisipasi Anda di nomor line telepon 0823 6160 9090. Anda bisa bertanya atau berpendapat atau juga menyampaikan informasi-informasi bagaimana yang terjadi di tempat Anda. Dan kalau kita mau bicara ke Pak Has nih Pak, bagaimana Pak selama ini modus yang terjadi karena angkanya cukup besar juga nih Pak di kita. Iya, benar-benar. Memang angka kita ini kalau dibandingkan dengan kota lain di Bandung misalnya kecil sekali ya. Karena memang populasi kita dengan provinsi di Jawa Barat kan beda sekali. Ya. Jawa Barat itu bisa 46 juta lebih warganya. Kita kan hanya 5 juta Pak. Tapi 69.000 itu memang angka yang besar ke kita karena dia memang menyasar ke kelompok pelajar dan mahasiswa. Berarti memang sasarannya khusus Pak ke pelajar, ke generasi muda. Iya, iya. Karena memang kalau generasi muda dimanapun kan dia dalam proses mencari jati diri, mencari perkawanan. Inilah yang mungkin paling mudah dimasuki oleh teman-teman itu. Jadi memang sebenarnya yang sangat kita sedihkan dari gejala ini adalah para pengedar bandar itu yang juga orang Aceh. Ketika dia tidak bisa membawa barang itu keluar daerah, dia tega menyebarkan ke kampung. Ini yang saya jadi hal yang kita menyedihkan. Walaupun kita juga tidak menginginkan juga bahwa dia juga menghancurkan daerah lain di Aceh, tidak sama-sama juga Indonesia. Cuma ini memang yang paling parahnya itu, sehingga kemudian bagi kita di BNN dimanapun yang segera kita perkuat itu adalah keluarga. Karena kita juga menemukan banyak kasus anak-anak Pak, di Banda Aceh ini. Faktor keluarga itu penting sekali, walaupun dia mendapat pendidikan, banyak sekali pendidikan agama, apakah misalnya diniyah atau diperkuat dengan pendidikan. Ketika dia pulang ke rumah, kalau orang tuanya tidak harmonis, juga dia kembali. Ada kasus 1-2 anak-anak yang kita tangani di BNN Banda Aceh, sudah kita rehab. Padahal dia pendidikan agama bagus di luar. Tapi ketika dia pulang ke rumah, orang tua tidak harmonis, juga dia kembali ke dunia itu. Jadi ada 14 anak-anak jalanan di Banda Aceh itu memang positif dan pemakai. Dan 1 juga sudah kita antar juga ke luar Aceh, keluar Banda Aceh lah. Ke salah satu pesantren ya, karena kebetulan pesantren di Banda Aceh itu atau di daerah di Banda Aceh itu belum ada yang menyediakan pelayanan rehab ya, tapi ada satu pesantren di luar Banda Aceh yang menyediakan itu ya. Itu karena persoalan anak ini, maka sesuai dengan tema kita itu memang sangat membahayakan sekali ya. Karena memang seperti katakan tuanku, sistem sabu dan apapun narkoba itu dia kan adiksi dia, ketagihan kita. Kalau udah kena sekali, pertama kan dikasih gratis dia. Kasih gratis nggak perlu beli Pak. Pancing. Ketika dia sudah itu dia pasti mencari sendiri dia. Kalau ketagihan dia pasti mencari orang yang memberikan itu. Itulah yang memang ya itu masuk modus pertama yang dilakukan ini. Makanya kita sekali lagi di BNN itu membedakan Pak antara pengedar, pemakai itu kita bedakan. Bagi kita kalau pengedar itu tidak ada maaf Pak. Makanya kalau Pak Brigjen Pesa kita dulu mengatakan tembak mati di tempat kalau pengedar. Tapi kalau pemakai itu menurut kita tidak boleh dipidanakan dia. Kalau dipidanakan Pak, itu contoh terdekat kita adalah Lapas 2 Lambaru Pak. Itu penuh dengan orang-orang pemakai dengan pengedar. Itu gimana Pak? Itu udahlah dia pemakai, aturan mungkin dia masih bisa insaf nih ceritanya Pak. Tapi udah dijudge langsung dan sebagainya itu gimana Pak? Makanya kita sekarang menggalakkan ayo rehab. Jadi kita mengajak semua warga Banda Aceh, baik di Aceh besar juga bisa kita tangani, untuk melapor ke kita Pak. Kalau sudah melapor ke kita yang sudah terpapar narkoba, kita akan berupaya untuk membantu dia, juga berupaya untuk agar dia tidak ditangkap ya. Karena dalam Undang-Undang Narkotika itu, Undang-Undang 35/2009, dia ada beda Pak. Beda orang yang melaporkan diri, penanganannya beda dengan orang yang ditangkap. Orang yang ditangkap karena memakai narkoba itu bisa dihukum sampai minimal 4 tahun dia. Tapi orang yang melapor ke kita ke BNN, khususnya ke BNN,
maka kita bisa jamin dia untuk tidak dipidanakan, Pak. Ya. Tapi dia ada juga barang buktinya. Kita ada surat edaran Mahkamah Agung. Kalau dia seseorang saat ditangkap tangan itu, dia di barang bukti di tubuhnya itu barang buktinya di bawah 1 gram sabu misalnya, dia sebenarnya tidak boleh dilanjutkan pemberkasan, Pak. Kalau kita BNN langsung putuskan dia harus wajib direhabilitasi. Nah, tapi kendalanya, sebelum ditanya kendala, saya bilang langsung kendala, Pak. Kendalanya kita belum punya pusat rehabilitasi. Di Aceh Selain belum ada, Pak? sudah ada, selain Rumah Sakit Jiwa, Pak. Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh itu ada yang namanya 1 unit namanya Rumah Harapan Aceh. Tapi antrian panjang kali, Pak. Seperti ini, antrian panjang kali. Jadi sekarang itu sudah penuh, Pak, antriannya. Antrian orang mau direhab, Pak, di Rumah Harapan Aceh. Tapi yang punya komponen masyarakat atau swasta banyak memang. Cuma persoalannya karena berbayar, jadi mungkin ada 1-2 warga kita itu yang tidak sanggup. Bagus juga pelayanannya, bagus juga pelayanan di komponen masyarakat karena berbayar tidak sanggup, sehingga kita sekarang kalau ada yang melapor ke BNK Banda Aceh, apakah dia warga Banda Aceh atau warga Aceh Besar, kami akan berinisiatif bisa membawa yang bersangkutan kalau perlu sampai ke Loka Deli Serdang yang punya BNN atau langsung ke Lido. Itu untuk rehab ya, Pak? Untuk rehabnya, Baik. ya. Baik. Tapi memang ongkos transport harus ditanggung oleh keluarga, tapi pelayanan di sana gratis, Pak. Oke. Ya, selama dia tinggal di 2 tempat yang saya sebutkan tadi, baik di Deli Serdang terdekat dengan kita atau di Bogor, dia gratis. Jadi BNN itu memberikan pelayanan gratis kepada siapapun yang mau direhabilitasi. Ya, itu. Kadang urang tanya male, Pak. Betul. Keluarga kita malu mungkin. Malu, benar. Apalagi kemudian ada anggota keluarganya yang bisa jadi terpapar atau terkena narkoba. Itu gimana, Pak? Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin dari Pak Samsuar. Iya, memang kalau malu ini memang beda ya. Betul. Ya, beda. Orang Aceh kan malunya harga diri itu ya. Iya, harga diri. ada di mana. Lebih tinggi. Cuma saya lihat inilah peran dari kita semua ya, peran dari kita semua. Jadi seperti Pak Asnanda sampaikan tadi, tidak hanya mungkin orang tua di rumah, tapi gini pemerintah, kemudian semuanya ini turun merasa bahwa ini harus turun tangan supaya yang akan terjadi ini bisa jangan sampai terjadi ya, sampai terjadi. Ini yang mungkin perlu, kalau menurut saya perlu pemerintah menggelontorkan dana yang cukup. Karena gini, untuk membasmi sebuah penyakit, ini kalau kita bilang penyakit menular ya, penyakit kronis, ini perlu biaya. Jadi semua ini bukan biaya yang cukup. Dan kemudian gini, ada sebuah ketegasan ya, sebuah ketegasan. Artinya di siapapun, saya melihat begini. Di masyarakat kampung itu dia tahu ada orang yang memang terkena narkoba atau pencandu narkoba, tapi dia takut menyampaikan. Berarti kita sudah cukup tegas, Pak? Gimana? Iya, saya melihat gini, prosesnya? takut menyampaikan karena gini, takutnya dia nanti yang dia yang yang melaporkan, dia yang mungkin dia yang diangkat. Ini mungkin ini di Banda Aceh ini artinya gini. Kondisi ini harus dihilangkan. Jadi peran pemerintah bagaimana masyarakat supaya jangan takut. Kemudian jangan merasa malu. Nah, seperti banyak ya kita lihat sekarang orang yang memang kena narkoba, kemudian ketika memang masuk media kan malu malu. Artinya bagaimana mungkin kita suarakan. Kita sebagai pemerintah mungkin di DPR yang punya rakyat, di BNN kita Kesbangpol menyuarakan. Menyuarakan kepada semua pihak, kepada masyarakat. Terus kita suarakan secara terus-menerus, kemudian melalui baliho-baliho kemudian melalui media. Salah satunya ini, Pak ya, momen ini. ini. Ya, kita suarakan supaya ini jangan merasa malu lah ya. Jangan merasa malu dengan penyakit yang memang yang sudah kronis ini. Bang Tuanku, ini obatnya mahal nih, Bang. Ya. Gimana alokasi anggarannya, Bang? Ya, memang berbicara tentang setiap ada action, dia harus ada uangnya, namanya juga biaya. Nah, makanya kita terkait tentang narkoba kita akan selalu mendukung lah terkait apa yang disampaikan terkait dengan biaya ataupun apa. Kita dari Dewan ini sangat mendukung hal itu. Kita tidak ingin karena generasi muda Aceh ini yang ke depan mereka akan jadi pemimpin Aceh ke depan itu dari mudanya itu sudah terpapar narkoba. Ya kan, makanya kayak tadi saya katakan
mungkin ada wacana-wacana yang kita perjuangkan ataupun bagaimana untuk ada alokasi khusus dari dana desa itu untuk mencegah narkoba. Ya kan, ini yang butuh mungkin akan kita dorong, ya kan, karena memang kalau kita ada program nggak ada dana itu sulit juga, apalagi kan ini melawan kejahatan besar ini narkoba ini, ya kan, kejahatan besar, semua orang bisa terkena narkoba ini saya katakan. Dia tidak mengenal siapapun, tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal posisinya, artinya posisi jabatannya, ya kan, siapa saja dari yang termiskin sampai orang terkaya bisa terpapar narkoba ini. Nah, makanya saya katakan ini harus ada keinginan kita bersama untuk bagaimana mencegah ini, karena memang itu sudah menjadi bisnis besar narkoba. Bahkan yang saya baca hari ini itu yang seperti Murtala di Biren. Nah, di Biren yang ditangkap itu baru saja disita asetnya 141 miliar. Baik ya, Itu aset ratusan miliar. Ratusan miliar itu yang disita dari istrinya. Kita tidak tahu, bisa saja itu yang disita 121 miliar. Ada aset-aset lainnya. Itu baru dari istri. Itu baru dari istri, dan ini menunjukkan adalah ini sudah, kalau ini sangat gurih lah. Sehingga ini yang harus ada keinginan kita bersama untuk selalu memberikan edukasi ya terhadap generasi kita. Makanya saya sangat senang melihat ada program Kes Bangpol hari ini yang mengundang kita pada hari ini. Ada wacana seperti ini adalah salah satu cara ya kan, dari pemerintah Kota Banda Aceh dan juga dari BNNP Kota Banda Aceh juga dalam sangat serius dalam mengenai ini. Tetapi ini tidak cukup hanya kita-kita saja saya katakan. Ini harus ada semua kita lini bersama, ya kan, harus ada budaya seperti tadi, jangan takut melapor, lebih baik dilaporkan kemudian direhab daripada tidak lapor, ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Ya kan? Mungkin ini juga yang harus kita suarakan, bagaimana di Aceh juga ada pusat rehabilitasi ya, Bang Sanda, pusat rehabilitasi yang dibangun khusus di Aceh agar anak-anak itu bisa direhab. Seperti itu. Bahkan saya sebelum sini juga baca-baca ada wacana nih, pengguna narkoba pemula 1, pemula 2 itu akan dicambuk katanya. Nah, itu mungkin kan salah satu juga untuk membuat efek jerah malu sebenarnya. Karena memang betul seperti Pak Kes Bangpol katakan, orang Aceh kalau sudah malu dia, harga dirinya lebih mahal. Seperti itu. Tapi ini yang harus selalu kita suarakan di tengah masyarakat. Kita juga selalu bersinergi antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRK Kota Banda Aceh, ya kan, dengan pihak BNN untuk sinergi kita dalam hal ini. Ya kan, sehingga apapun keinginan kita, cita-cita kita untuk memberantas narkoba khususnya di Kota Banda Aceh, di ibu kota Aceh ini, ya kan, bisa menekan hal ini sehingga kita tidak lagi menjadi peringkat kedua. Ya kan, kalau dulu ya kan, saya pernah ke Medan sekali, ke Brastagi. Ketika saya duduk di warung kopi ditanyakan, dari mana bang? Saya katakan dari Aceh. Pasti kode dia kasih kode gini, dia kasih kode. Saya kasih kode ada barang nggak? Jadi saya terkejut. Padahal kita berangkat dari guru-guru TPA pada saat itu ada acara. Jadi apakah sudah separah ini, sudah image kita orang Aceh di provinsi yang lain? Nah, kan ini yang harusnya. Kalau dulu image kita orang Aceh, ya seorang imam, ya kan, seorang yang beretika. Ini kan sekarang kodenya kalau ada Aceh antara dua. Kalau nggak seperti itu ya Bandar Sabu. Nah, ini yang sangat butuh perhatian kita untuk merubah hal ini. Makanya kita akan selalu berupaya, tidak hanya Kota Banda Aceh, kita berharap se-Aceh juga, pemerintah Aceh juga, ya kan, ini harus ada program-program yang jelas. Ya kan, salah satunya saya sepakat, rumah rehab itu sangat sepakat, itu harus ada. Ya kan, harus ada pusat rehabilitasi, karena kalau sekarang di lapas itu tidak sanggup menampung lagi, saya dengar seperti itu. Gimana Pak, sudah ada mungkin wacananya untuk itu? Ya sudah, memang kalau kita malah ada warga di Kota Malaka juga sudah menghibahkan tanah Pak. Tinggal memang jadi juga propose kan untuk mendirikan loka sebesar di Deli Serdang yang butuh proses ya. Tapi untuk Kota Banda Aceh, alhamdulillah kita sekarang sedang bekerjasama dengan Dinsos ya, Pak Tangku, Pak Kamsua, dengan pihak Dinsos, dengan integralkan dengan rumah singgah. Jadi rumah singgah terintegral dengan rumah rehabilitasi ya. Nah, tapi yang itu penting. Kemudian juga yang jauh lebih penting untuk memayungi ini semua, saya sepakat. Mungkin saya ingin juga sampaikan bahwa di tingkat Aceh Pak Tangku sudah ada kanun nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Barangkali turunannya bisa kita juga arahkan yang mungkin inisiasi dari teman-teman di DPRK buat kanun Kota Banda Aceh tentang ini Pak, tentang BPGN, sehingga Gampung dia punya payung untuk melakukan itu. Atau resam tadi itu saya menyambung ya? benar. Resam. Ya kalau resam sebagaimana Pak Somad benar, kita sekarang malah di Banda Aceh ada 20 kampung Pak yang sedang kita asistensi untuk membuat resam itu Pak. Tapi resam itu nggak boleh formalitas.
hanya sekedar tujuh. Kita sampai misalnya warga yang berkeluarga mau di kampung tersebut, dia wajib tanda tangan ini Pak, berita acara. Kalau dia melanggar berarti dia harus diusir dari kampung tersebut. Ya. Ini beberapa desa di luar Aceh sudah menerapkan itu. Karena begitu gawatnya kondisi, sudah dilakukan. Tinggal kita aja di Banda Aceh untuk memulai itu. Pak, kita juga dekat dengan Dayak, Pak. Benar. Apakah kemudian ada pendekatan ke Dayak? Sudah. Kita memang dengan Dinas Pendidikan Dayak juga sudah pernah kerjasama mau melakukan juga itu. Jadi ada Dayak di Banda Aceh nantinya, seperti daerah-daerah yang ada rehabilitasinya. Sudah ada Pak pilot proyeknya? Belum. Ini mau kita lakukan ya mungkin 2020 kita mencoba salah satu daerah Pak ya, untuk bisa juga memberikan pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang terpapar narkoba. Karena memang kita juga sudah melakukan penelitian, memang pendekatan agama jauh lebih baik untuk memulihkan orang. Jadi pecandu narkoba itu dia tidak bisa disembuhkan Pak, hanya bisa dipulihkan. Dalam dunia medis itu kan ada dua dia, sembuh dan pulih. Kalau sembuh memang total ya, kalau ini nggak bisa dia, tetap pulih ya. Karena dia recovery dia aja sampai seumur hidup dia. Tapi kita punya program 6 bulan, setahun. Jadi orang sudah terkena itu tidak bisa disembuhkan. Bagi lingkungan ya Pak ya. Dipulihkan. Makanya sebelum kena lebih baik mencegah dia. Mereka kena mah nak cakap dia. Dan banyak kejadiannya. Kalaupun kita sudah juga merehab dia sampai ke Lido Bogor Pak, kalau dia kembali juga tidak dikawal oleh keluarga juga kena. Ada 1-2 juga saudara-saudara kita yang pulang dari Bogor Pak, padahal sudah bagus di Bogor dia. Udah setahun malah balik lagi, ditangkap lagi. Ya, karena dia memang itu fungsi keluarga sangat penting. Menjaga itu. Pak, kita bicara juga orang pengedar nih Pak. Kadang juga bukan orang yang bahasa Aceh cilek-cilek lah Pak ya. Tapi juga pengedar-pengedar besar adakah Pak? Kemudian yang dilakukan pemerintah sendiri khususnya untuk bisa bandar-bandar besar ini Pak? Benar, bandar-bandar besar itu memang tetap dilakukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh saudara Tuan itu ya. Namanya sudah banyak kita kenal lah di jagat nasional itu. Rata-rata bandar utama dari Aceh. Malah kalau kita nyunggu Medan Pak, itu yang penuh orang Aceh Pak. Kalau lepas nyunggu Pak. Rata unda nyawa. Jadi makanya ya, memang banyak kali Pak. Jadi kalau yang ditangkap di Medan itu rata-rata pasti nawa Aceh Pak. Kalau yang ditangkap di Aceh, jarang kita temukan ada orang Medan Pak. Apalagi orang Cina. Tidak ada satu non Aceh pun yang ditangkap di Aceh Pak. Ini masalahnya, menunjukkan betul-betul orang Aceh itu sudah mengambil alih peran ini ya Pak. Nah, ini bahaya Pak. Kita misalnya maunya kita sekali kan, biar terbantahkan hipotesa kita, adalah orang-orang luar Aceh sekali ditangkap Pak, yang bandar. Enggak ada Pak. Ada ya? Enggak ada Pak. Kalau gila lah ini ya. Semua orang Aceh Pak. Kita ketawa sambil sedih nih Pak ya. Betul-betul sedih ya. Di luar itu juga banyak kejadiannya. Malah ada ibu-ibu kita orang Aceh yang di Kalimantan juga. Itu sudah sedih Pak. Ini kan juga bisa merusak citra warga kita yang di luar. Jadi orang-orang itu sudah mencurigai orang Aceh akhirnya. Akibat kenekatan 1-2 orang itu akhirnya merusak citra yang lainnya. Seperti yang tadi aku bilang, tingkat guru TPA aja udah dipancing itu. Padahal tuh ini orang-orang TPA nih. Ini guru TPA. Orang TPA. Tahu dari Acehnya. Dia nggak lihat lagi apa yang kita pakai pakaian pun, dia lihat yang penting Aceh. Pasti ini barang Pak. Itu mungkin stigma itu harus kita buang. Dengan warga Pak. Sebenarnya kuncinya bandar dan kurir itu paling takut ke warga Pak. Kalau warga kompak, kampung opak, pasti takut dia. Masalahnya sekarang seperti tadi disampaikan oleh juga Pak Samsuar, ada warga juga yang menikmati Pak. Ini kan musim Maulid nih, nyumbang lembu dia Pak. Sebenarnya udah tahu itu dari mereka, jangan diterima. Tapi ya itulah karena kondisinya Pak kan. Kondisi Pak Kondisi ya, maka sekarang mungkin melalui media ini juga teman-teman kita harus berani menolak bantuan dari bandar kurir. Ini harus dilakukan Pak. Kita tahu kita harus tolak ya Pak Tolak. ya. Semua tahu Pak, karena di kampung itu orang kaya mendadak itu bisa kita hitung Pak. Baik. Jangan terima. Pak Samud tambahan Pak, nih, anak-anak muda nih Pak yang terpapar kalau tadi dengan kondisi yang ada. Ya, saya ini malah gini, saya bangga dengan Kota Banda Aceh. Orang Banda Aceh nggak banyak kena narkoba. Tapi ini banyak dari luar Banda Aceh ya. Jadi ada statement dari Kepala BNN Provinsi pada saat pertemuan dengan Pak Wali Kota di Belang Padang ya, disampaikan bahwa kasus di Banda Aceh ini paling kecil di seluruh secara nasional paling kecil. Jadi saya bangga sebenarnya, bangga. Tapi kemudian kan karena masalah narkoba ini masalah nasional ya kan, juga bagi generasi muda yang terkena, ya kalau saya malah berpikir begini. Bandarnya sepakat saya seperti Pak Asnanda,
Ini bandarnya kalau memang ada ini rame-rame kita jangan kita hakimi, artinya ini rame-rame kita bawa ke pihak berwajib, kita antar ya, kita antar supaya gini, jangan ada bandar di Banda Aceh, jangan ada pengedar di Banda Aceh. Jadi kalau memang kita berani berbuat itu, ya kami sebagai orang Kesbangpol ya harus menyampaikan itu kepada masyarakat. Begitu tahu ada bandar, begitu ada pengedar, kita nggak usah panggil ini, nggak usah tunggu polisi, langsung kita bawa. Beramai-ramai di kampung kita bawa, dia kasih ke polisi. Nah, supaya gini, menjadi kapok. Cambuknya lebih banyak, Pak. Atau disiram. Benar-benar. Jadi kalau kita berani nangkap orang kalwat, harus berani juga sebenarnya nangkap berani itu. Itu. Dan saya juga seperti tadi ada wacana memang dicambuk, setuju kali. Setuju kali. Artinya untuk masalah yang kasusnya mungkin yang masih bisa dicambuk ya dicambuk. Karena gini, cambuk ini lebih malu daripada yang dihukum memang. Kalau memang dihukum misalnya dia kena 2 tahun, dicambuk, ini kan dilihat oleh semua orang ya. Pak, tapi kita setuju nih Pak, tapi apakah bisa kita terapin Pak? Ini kadang nyumbang lembu atau kadang tadi juga berkontribusi untuk kampungnya, ini gimana Pak? Iya, karena dia berkontribusi tentunya kita berani menolak ya. Jadi rame-rame kita gini, kalau kita lihat orang ada memang kaya mendadak di kampung, kemudian kita sebagai masyarakat ya menahan diri untuk jangan minta bantu. Jangan minta bantu pada orang yang mungkin gini kaya mendadak, kemudian orang yang sangat pemurah kita harus periksa. Ya kan? Berani menolak. Jadi jangan kita selalu meminta kepada orang yang memang kaya mendadak itu padahal dia pekerjaan yang memang pekerjaan haram yang dilakukan ya. Artinya gini, warga kota sebagai warga yang baik harus berani menolak. Dan ini artinya gini, ini juga harus kita suarakan ya. Ya di komisi mungkin di DPR disuarakan. Artinya gini, kalau suara DPR kan lebih cepat ya Pak? Lebih cepat ya, lebih mengena ya. Regulasi. Orang yang megang regulasi ya. Kedua juga gini, saya sepakat dengan ada kanun di Kota Banda Aceh yang disebut dengan narkoba. Sudah ada Bang Tuanku untuk bandar ini gimana Bang? Ya, untuk kanun saya rasa belum ada yang khusus membahas tentang narkoba. Ya mungkin yang baru ada itu di Aceh berarti yang disampaikan oleh Mas Nanda. Berarti kan kalau sudah ada di Aceh bisa kita turunkan ini di Kota Banda Aceh. Bahkan memang kalau di Aceh itu sudah ada beberapa, seperti saya dulu itu pernah diundang RDPU tentang kanun keluarga Bang. Mas Nanda. Salah satu poin di kanun keluarga itu catat, ketika seorang pemuda Aceh ingin menikah, itu harus ada surat keterangan bebas narkoba. Dan itu harus disepakati. Makanya di RDPU saya katakan, saya sangat sepakat dengan poin ini. Jadi bukan untuk kerja aja ya Pak? Bukan untuk kerja aja. Jadi ke depan kalau ada anak muda Aceh menikah, itu harus bebas narkoba. Ya kan, makanya ini harus kita dukung hal-hal seperti ini. Artinya sudah ada keinginan lah dari pemerintah Aceh, kemudian dari pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Aceh lainnya untuk bagaimana mencegah narkoba ini. Ya kan, makanya tentang kanun ya apakah nanti diinisiasi oleh Pemko Banda Aceh ataupun inisiasi dari kita Dewan yang artinya berarti setelah pertemuan akan kita sampaikan lah. Jadi sudah ada ini Pak, niatnya sudah ada dan di Banda Aceh sendiri niat dan aksi pun sudah dilakukan. Aksinya soal ini Bang? Ya, terbukti aksinya itu adalah seperti ditekankan oleh Pak Samsuri Kesbangpol, saya juga ada baca Banda Aceh itu menjadi wilayah terkecil kasus narkoba. Artinya terkecil narkoba yang ditangkapnya itu orang asli Kota Banda Aceh. Tapi kalau ditangkap orang lain kemudian menginap di Kota Banda Aceh itu ada. Tetapi kan harus dipilah sekarang, jangan mentang-mentang ditangkap di Kota Banda Aceh, yang salahnya Kota Banda Aceh. Ya kan? Nah, ini harus dipilah juga. Ini orang mana? Ini orang mana? Karena memang yang namanya kita ibu kota, mau tidak mau itu orang siapa saja boleh datang ke ibu kota. Ya kan, dia melakukan aktivitas di ibu kota, dia melakukan apakah berkunjung ke ibu kota, ya kan. Makanya ketika ditangkap kan selalu ditanyakan dari mana asalnya, dari mana itunya. Itu tujuannya adalah untuk memilah mana daerah yang banyak terpapar narkoba, apakah Kota Banda Acehnya atau di luar Kota Banda Acehnya. Tetapi dengan hasil-hasil telah tadi menunjukkan bahwasanya Kota Banda Aceh sangat sedikit. Ya kan, ini menunjukkan keberhasilan. Ada keberhasilan dari program-program pemerintah Kota Banda Aceh, sinkronisasi juga dengan BNN Kota Banda Aceh untuk bagaimana menekan dia angka ini, dan ini harus diapresiasi seperti itu. Di samping itu kita juga tidak boleh terlena dengan hasil ini ya, mentang-mentang sudah terkecil gak ada lagi program nanti kita sudah aman Kota Banda Aceh ini sudah selesai. Ya kan, yang namanya bandar ini kan akan melihat, apalagi Kota Banda Aceh ini kan tingkat IPM-nya itu lumayan tinggi kita Kota Banda Aceh.
ya kan, artinya indeks manusianya seperti itu. Kemudian juga kan kita tuh ya, ibu kota ini kan banyak dia berputar uang seperti itu. Iya. Nah, juga ini akan disasar oleh Bandar Sabu kemudian. Oke. Ya kan, mereka tahu ini Banda Aceh sedikit pengguna. Bagaimana nih harus ada cara di kami, harus banyak anak-anak kota Banda Aceh ini yang kena narkoba. Dia akan mencari modus-modus baru. Nah, dan ini yang harus kita pertahankan ya kan. Makanya saya sangat sepakat kampung ini harus kuat memang. Ya. Ya kan, sangat mudah mendeteksi orang yang ada narkoba itu di kampung, terutama bandar. Karena seperti itu kan, tiba-tiba kaya dia masih muda, tiba-tiba kaya sekali, bukan kaya karena dia ada usaha, mungkin dia ke Malaysia. Nah, tapi tahulah kalau masyarakat ini saya rasa bisa mendeteksi. Cuma kadang-kadang seperti itu masyarakat, oh mah terlalu baik dia, sumbang lembu kita, ya kan, sumbang inilah Bisa kita banyak manfaatnya ya. Banyak nih kalau ada ditolak tuh kalau gitu. ya, itu harus ada keinginan untuk menolak. Jangan artinya kita sudah menjadi warga Kota Banda Aceh ya masih menggunakan hal seperti itu. Ya kan? Memang kalau bandar khusus Kota Banda Aceh belum ada, Pak, yang besar sekali nggak ada. Itu memang Tapi kalau besar di pertengahan ada ya, Pak? kurang tahu juga, tapi yang banyak ditangkap kalau kita baca itu di Biren, bukan artinya saya menjelekkan Biren, tapi rata-rata yang paling besar itu di Biren. Beberapa kali ditangkap yang dulunya pernah bandar ini punya SPBU, ya, yang terbaru saya baca lagi ini punya rumah yang besar punya, dan rata-rata di kampung tuh ada yang senang masyarakatnya salahnya, karena mereka merasa dengan dari bandar ini ada lembu, kan satu, kadang-kadang timbolannya dibiayai semuanya seperti ini, karena memang yang namanya uang mudah masuk itu mudah untuk dikeluarkan. Nah, itu kode ya, mudah masuk, mudah untuk keluarkan. Nah, dan inilah yang mungkin ya masyarakat ada dua kecandu, ada masyarakat sebagian candu narkobanya, ada masyarakat kecandu dengan uang bandar sabunya. Menikmati. Menikmati dia, ada yang penikmat narkoba, ada penikmat hasil Uang, dari penjualan. Baik, kalau Bang Tuan gimana? Optimis DPRK bisa meminimalisir angka-angka tadi, Bang? Kalau saya optimis, kalau melihat kerja-kerja dari Kota Banda Aceh sendiri, dinas-dinasnya sendiri dengan BNN Kota Banda Aceh di bawah Bahas Tanda, saya sangat optimis seperti itu. Sehingga sinkronisasi kita sepakat semuanya, ada ide-ide kita bagaimana cara mencegah narkoba, dan ini harus sering duduk bersama lah, kita duduk bersama membahas bagaimana kita harus melindungi Kota Banda Aceh, wajah Kota Banda Aceh, agar tidak selalu image itu ya Pak Samsul dan Pak Nanda, itu untuk kita orang Aceh. Jadi jangan orang Aceh, ganja nih. Nah, itu yang, Jadi yang sangat sulit kita ada image itu ya, Bang, ya? itu padahal yang sebagian, tapi karena diakumulasi oleh masyarakat Indonesia ini Aceh. Jadi diambil garis tengah Aceh lah. Dan Kita sambung nanti ya, Bang, siap, ya. siap. Kita sambung lagi nanti, pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap di talk show setelah yang satu ini.